Oke, selamat malam teman-teman. Ini saya akan menjelaskan bagaimana pengerjaan untuk review komutasi minggu pertama. Nah, di minggu pertama ini materinya masih sederhana, yaitu seputar for loop dan penggunaan if yang penerapannya untuk numerical differentiation. Jadi di sini kita ada soal dengan data sebagai berikut untuk tentang waktu dan tiap waktunya ada data kadar air. Nah, di sini kita juga diberi persamaan untuk menghitung laju pengeringan. Dan laju pengeringannya itu fungsi dari dxdt. Jadi kita tentukan nilai dxdt-nya untuk setiap waktu dengan persamaan berikut, 3 persamaan berikut. Lalu yang ditanyakan di soal adalah kita disuruh menyajikan grafik antara waktu dan kadar air, waktu dan laju pengeringan, dan kadar air dengan laju pengeringan. Jadi ada 3 grafik terpisah, dan kita juga disuruh untuk menyajikan tabel untuk kadar air dan laju pengeringan untuk 20 menit pertama. Jadi dari sini sudah import library-nya seperti biasa, import numpy, snp, import matplotlib, dan di sini kita juga sudah memasukkan data-data yang diperlukan. Ada data kadar air, test span, massa padatan, dan luas permukaan padatan. Jadi pertama-tama yang kita akan lakukan adalah kita membuat kosong atau matriks atau array kosong sebagai tempat untuk nantinya diisi oleh nilai dxdt, yaitu dxdt nama variabel dxdt sama dengan np zeros. Banyak apa? Kita buat matriks kosongnya sebanyak data t alias panjang span alias length t span. Kalau sudah, langsung saja buat for loop-nya. For i ini range length span. Nah, di sini ada 3 kondisi untuk t sama dengan 0, untuk t sama dengan 60, dan sisanya. Yang pertama, i sama dengan 0, berlaku dxdt i sama dengan min 3 plus 4x i plus 1 min x i min 2 per 2 dt. Kemudian untuk finalnya ini kan sebenarnya T saat 60 menit, tapi kita ini perulangan I-nya hanya sepanjang data T. Nah, data T itu sepanjang 13 data ini. Jadi kita tulisnya bukan I sama dengan 60, tapi I sama dengan saat panjang T span. Nah, perlu diingat juga, Python data terakhirnya itu eksplosif. Jadi kalau kita pengen update data 13, kita nulisnya tuh T-span -1. Nah, ini bentuknya mirip seperti yang habis kita fokus saja. Plus minusnya. Oke. Nah, sisanya untuk yang central differentiation buat else. Nah, kalau else tidak perlu argumen I sama dengan apa gitu ya. Cuma aja xdti sama dengan I plus 1 min x I min 1 per 2. Oke, jadi kita sekarang sudah punya dxdt yang punya nilai-nilai seperti kaidah numerical differentiation. Kemudian kalau sudah, kita tinggal definisikan laju pengeringan atau N tadi. Mana N sama dengan minus S per A dikalikan dxdt. Nah, karena dxdt ini array, ya nanti N ini akan berupa array juga. Mengeceknya kita tinggal run aja. Nah, di sini dxdt ada 13 data ya. Kemudian kita bandingkan dengan N-nya. Nah, di sini kita punya 13 data N dan 13 data dxdt. Jadi walaupun kita tidak mendefinisikan N itu sebagai array, kita tidak membuat tempat kosong untuk N, tapi karena N itu adalah
sesuatu yang dikalikan dengan array, maka n disebut jadi array juga. Gitu. Nah, kalau sudah, kita tinggal sajikan datanya. Nah, karena kita disuruh membuat pot yang terpisah, kita buat dulu PLT figure-nya. 0, figur 1, dan figur 2. Untuk figur 0, kita menyajikan data waktu untuk tiap kadar air tiap waktu, sorry, LT plot. Kita untuk yang sumbu X-nya itu T-span, sumbu Y-nya X, dan misal untuk yang grafik pertama kita beri warna biru, color dengan blue. Oke, lalu didefinisikan untuk label di sumbu X-nya, berarti waktu, dan sumbu Y berarti kadar air. Seperti itu. Kemudian judulnya, judul blognya adalah ini. Karena plot yang lainnya juga mirip, kita bisa kopas. Kita tinggal ganti saja isinya. Plot yang kedua tadi, laju pengeringan tiap waktu, berarti T-span N. Yang ini nanti jadi laju pengeringan, satuannya itu gram H2O per was menit. Dan yang terakhir X lawan N. Kalau sudah, kita cobakan lagi. Oke, sekarang di sini kita sudah punya 3 grafik. Sekarang coba bedakan warnanya. Ini red, dan yang terakhir pink. Oke, grafiknya sudah betul. Dan sekarang kita buat tabel. Untuk penyajian tabel, far mirip dengan PPT yang diajarkan di kelas praktik. Nah, pertama kita buat dulu garisnya, misal underscore sebanyak 28. Lalu kita buat untuk isi header tabelnya, yaitu ada waktu, atau time, lalu X, dan M. Dan kita print headernya. Teman-teman sesuaikan saja. Jadi nanti kurung-kurung kurawal ini nanti bakal diisi dengan variabel header yang kita udah definisikan di baris sebelumnya. Dan 6 ini maksudnya adalah space yang bakal nanti tertampil di tabel kalian. Jadi makin besar angkanya, nanti tabel kalian akan semakin lebar. Tuh. Kalau S itu jenis datanya, karena jenis data kita adalah string. Di inisialnya S. Nah, kita panggil format header. Nah, coba kita run dulu. Oke, nah grafiknya udah muncul. Tabelnya udah muncul ya, headernya. Terus kita print lagi buat baris bawahnya. Kemudian kita baru buat isi dari tabel itu atau datanya. Nah, kan kita tadi disuruh untuk menyajikan untuk 20 menit pertama. Berarti
kita hanya mengambil 5 data pertama, yaitu saat menit 0, 5, 10, 15, dan 20. Bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Kita buat dulu tempat kosongnya untuk tabelnya. Kalau tabel sama dengan NPC rows. Nah, karena tabel kita nanti ada 5 baris untuk 0 sampai 20 menit dan 3 kolom yang menyajikan waktu, kadar air, dan N. Jadi kita punya matriks kosong yaitu 5 baris dan 3 kolom. Gitu. Lalu kita tinggal isi matriks pattern ini. Yang kolom pertama kita isi dengan tspan. Nah, tspannya nggak perlu dipanggil semua. Kita beri indeks yaitu dari 0 sampai 5 saja. Nah, berlaku untuk kolom-kolom selanjutnya. Kolom kedua kita panggil X 0 sampai 5, dan kolom kedua panggil N 0 sampai 5. Seperti itu. Nah, baru kita isikan variabel tabel ini ke yang ditampilkan di konsol kita. Jadi kan kalau masih di sini itu belum tertampil ya. Jadi harus kita panggil dulu, kita print dulu. Caranya kita buat for loop, for i in tabel. Nah, kita akan print. Template-nya agak mirip yang header yang di atas tuh. Dapat berawal, pembatas, berawal, pembatas, berawal. Ada 3. Nah, jadi di sini beda dengan yang atas. Kalau yang atas kan tulisannya S, karena di bawah itu F. F itu maksudnya float. Jadi karena nanti kita memanggil ini angka-angka yang mengandung desimal. Makanya setelah angka yang pertama, angka untuk space tabel kita buat titik, lalu ada angka lagi. Nah, angka ini adalah berapa komanya, atau ABK-nya berapa. Jadi kan yang pertama ini aku panggil waktu. Nah, waktu kan nggak perlu ABK, makanya aku tulis 0. Lalu yang X aku tulis 2, dan yang N aku tulis 4. Dan di situ aku tulis huruf E, itu maksudnya agar nanti formatnya seperti format saintifik. Jadi kayak 2,3 E pangkat min 3. Karena nilai N tadi kan kecil-kecil ya. Gitu. Terus kita panggil format besar I. Seperti itu. Nah, sudah tertampil tabelnya seperti ini kurang lebih. Nah, jadi itu saja untuk pembahasan soal praktikum komputasi minggu pertama pada A. Terima kasih.